menyelesaikan persoalan di sekolah ini tidak semata-mata kepala sekolah. Kita lihat dulu bentuk masalahnya apa, kemudian keterlibatan stakeholder yang ada di sekolah. Kalau kasusnya seperti guru mata pelajaran, dia selesai dengan motor, kan begitu. Kemudian kalau misalnya sudah masuk ke wali kelas, selesai dengan kelas, komunikasi. Kalau sudah agak parah lagi, kan ada BP. Nah, tadi saya bilang dari awal tadi dalam pertemuan kita juga sampaikan di sekolah ini kita perlu warnai ini kasus, warna ini, di mana dulu tahapannya. Kan begitu. Kalau persoalan guru jaga, guru jaga yang tangani. Kan begitu. Hari ini tidak selesai guru jaganya, besok lagi di follow up. Misalnya anak tidak follow up terus sehingga tuntas semua persoalan. Saya kira ini barangkali kebijakan untuk sekolah. Misalnya kepala sekolah itu mengambil kesimpulan tidak sepihak hingga melihat apa konteks persoalannya dan kemudian keterlibatan stakeholder yang ada di dalam itu siapa semua. Nah, ini akan kita rebut bersama. Mari kita siapa yang salah dan siapa yang salah, tiada yang salah. Jadi kita menyelesaikan persoalan, ya boleh kita menjadikan ini gara-gara ini. Dan malah juga walaupun salah dalam konteks pembelajaran sekarang kita boleh dia tunjuk kok itu salah. Nggak boleh. Hanya bagaimana pendekatan kita dari hati dengan siswa kita. Dan tidak perlu pendekatan kunci. Komunikasi bagus. Komunikasi tidak jalan, koordinasi tidak. Itu kan kata kunci. Koordinasi bagus berarti komunikasi ada. Bagaimana terjadi koordinasi? Kalau ada komunikasi pasti ini yang saya sambung-sambung dengan teman-teman itu dari sini. Saya sebagai pengawas juga seperti ini kan, apalagi sekarang sebagai sekolah. Jadi melibatkan semua stakeholder di sekolah untuk menyelesaikan persoalan. Saya kira itu akan kunci. Iya, kuncinya ya untuk penyelesaian ini kebijakan dalam pengambilan keputusan. Begitu, tidak boleh kita sebagai kepala sekolah. Saya kepala sekolah. Masih ada yang perlu kita libatkan di dalam. Nah, sehingga hasil kebijakan itu semua sah. Semua memuaskan, bukan hanya kepala sekolah, tetapi semua, karena kita membawa institusi kita, sekolah ini loh, besar sekolah. Atas dari wawancara saya tentang untuk mencapai nilai-nilai kebijakan dalam keputusan sebagai pimpinan kepala sekolah. Terima kasih Pak. Kita sudah mengganggu waktunya Bapak. Memang terganggu, itu kita memang. Karena harus dilayani juga tuh. Ini bentuk kerjasama. Ini bentuk kerjasama, keterlibatan semua komponen yang ada di sekolah. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak. Oke. Permisi Ibu, mari masuk. Ibu, begini Ibu, kedatangan saya di sini ingin mewawancarai Ibu selaku Ibu Kepala Sekolah di SMA Kairat Alhamdulillah sederajat dengan SLTA SMA di tempat saya. Jadi ini ada tugas modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan dengan 4 prinsip dan 9 pengujian pengambilan keputusan. Sebentar dulu, Ibu, saya mau lihat dulu materi yang mau saya utarakan pertanyaan. Kemarin ada jadi ini mengenai kan di sekolah kan biasa banyak kasus-kasus Ibu ya. Kemudian bagaimana selaku pimpinan pembelajaran yaitu pimpinan sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut ya. Kira-kira
di sini Bu yang mau saya tanyakan, kira-kira yang paling dominan biasanya kasus tentang apa Bu? Di sini biasanya yang agak rumit sedikit permasalahannya. Ada beberapa permasalahan yang muncul yang agak berat. Iya. Yang pertama itu mungkin yang mengenai kaitannya dengan moral. Iya. Anak-anak kita itu mungkin ada ketersinggungan atau apa sampai bawa parah. Kemudian yang kedua yang kaitannya dengan etika yang mungkin yang menurut saya waktu itu ada permasalahan yang agak berat melibatkan beberapa siswa yang mengenai kegiatan kepramukaan di sini. Itu yang agak berat buat saya. Jadi harus ditangani banyak orang. Itu yang berat. Yang tadi tidak. Oke Bu, kasus yang tadi memang sangat gitu ya. Iya. Jadi pertanyaan saya Bu, dari kasus tadi Bu, bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut Ibu, kasus tadi itu. Kalau kasus yang pertama tadi itu menurut saya itu bukan moral. Bukan moral. Iya. Kemudian kasus yang kedua itu kaitannya dengan etika. Iya. Kedua persoalan itu yang menurut saya berat tadi. Saya harus melibatkan wakase kesiswaan, kemudian humas dengan guru BK untuk duduk bersama di sini. Menyelesaikan itu semua, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Karena mereka yang lebih tahu akar permasalahan. Jadi yang kasus bujukan moral itu kasus yang mana itu? Yang pertama kali yang sampai ambil siswa barang. bawa barang. Kalau yang dilema etika yang mau tentang apa itu? Kepramukaan. Iya, semua itu memang perlu penyelesaian secara bersama ya. Yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Sekolah Ibu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusannya tadi? Dari kedua kasus tadi itu tentunya langkah pertama itu dengan melibatkan guru tadi itu ada wakasek dan humas dan kesiswaan ditambah dengan jumlah. Kita juga melibatkan komite dan orang tua siswa yang bertengkar tadi bertanggung. Jadi di komite sini hari berikutnya kami duduk bersama bagaimana menyelesaikan ini, karena ini ada keterkaitannya dengan ketersinggungan itu yang dalam moral menjadi kakak tapi tersinggung akhirnya melakukan hal-hal yang sudah tidak dibenarkan oleh aturan yang ada di sekolah maupun aturan umum. Oleh karena itu saya mengambil keputusan ini sesuai dengan kesepakatan dengan saudara pihak. Iya betul. Karena dia keras sekali, kita harus membuktikan. Iya betul. Jadi memang guru harus berpihak kepada murid sekarang. Iya. Kalau dulu murid berpihak kepada guru, sekarang Iya. guru dibalik ya. Iya karena jiwanya anak sekarang beda dengan dulu ya. Iya. Dulu dari rumah sudah menurut. Iya. Ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang sekarang itu karena dari media-media. Iya. Media sosial itu yang terutama. Merusak sekali. Terakhir Ibu ya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau di sini kasus itu diselesaikan pada saat terjadi. Jadi tidak ada jadwal tertentu nanti tanggal ini bulan sekian tidak ada karena kita tidak tahu masalah itu kapan. Iya, supaya cepat selesai ya. Jadi pas ada masalah langsung ditangani
ABK, kalau dia tidak mampu langsung dibawa ke sini. Nah, kemudian ya kita ambil langkah-langkah tadi itu mengumpulkan mereka para guru yang terkait dengan kasus itu, dan bila perlu menelpon orang tuanya. Yang lebih berat lagi, kita langsung menelpon komite, bisa hadir bersama, duduk bersama untuk menyelesaikan masalah pada saat itu, tidak ditunda. Kalau ditunda takutnya di luar bagaimana? Iya, tambah lama, tambah selesainya lama juga. Lama juga, jadi Iya, pada betul. saat itu harus selesai. Betul sekali. Iya. Ibu ada tadi pertanyaan, sudah ada 6 pertanyaan. Kemudian ingin mengetahui sedikit tentang apa itu 4 paradigma itu dari pengambilan keputusan itu yang kemarin Ibu sudah pelajari. 4 paradigma dari pengambilan keputusan. Dari yang di sini, yang di sini. Kemarin yang saya kasih di ini ya, 4 paradigma. Bisa dibaca itu. Soalnya kecil bisa jadi aduh. Kira-kira agak besar sedikit dalam 4 paradigma apa saja? Di sini yang pertama individu dan kelompok. Iya. Jadi yang di individu sudah tadi itu yang moral saya katakan tadi, yang saling melarang, yang kelompok itu yang di permukaan itu ya. Kemudian ada rasa keadilan, dan lawan rasa kasihan. Iya. Kita sebagai guru kan harus adil juga, tapi harus ada rasa kasihan juga. Iya. Kalau gitu ya. Iya. Contohnya di kasus moral tadi itu, yang satu ini kemanakan, yang satu tapi dua-duanya orang tuanya alumni di sini. Jadi akhirnya kita, makanya saya katakan harus melibatkan semua orang. Iya. Yang mana yang mau diutamakan ini, rasa keadilan atau rasa kasihan? Iya. Ini memang dilema ya. Karena dia keluarga. Iya. Ada keluarga. Iya. Ada kalau dua-duanya orang tuanya mantan siswa di sini, alumni. Nah, jadi dalam kebingungan ya itu harus melibatkan semua orang. Iya betul, harus melibatkan. Kalau di sini kita mengatur aturan yang ada saja supaya bisa lebih adil. Iya. Terus yang ketiga ini ada kebenaran lawan kesetiaan. Kebenaran lawan kesetiaan. Jadi kita memutuskan harus benar dan dinamakan kesetiaan. Jadi karena kita juga harus setia ya dalam memutuskan itu, tidak berat sebelah. Iya, tidak berpihak kepada dia, harus benar. Maka saya katakan sama anak-anak, kita tidak mencari yang benar atau yang salah, tapi kita mencari kemanfaatan untuk kita bersama. Betul. Kemudian yang keempat ini kerangka pendekatan jangka panjang untuk anak-anak yang seperti tadi itu tahunnya yang kita lakukan dengan mengumpulkan semua orang, kemudian memberikan pendekatan kepada anak-anak secara kekeluargaan dan Supaya nggak berlarut-larut. Iya. Jadi kita kalau bisa dilimitkan, dijangka pendekkan saja. Iya. Ya, nggak perlu sampai meluas. Kalau tambah lama itu tambah. Iya, tambah banget. Oke. Kemudian ada lagi Ibu 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, ada di di sini. Iya, 3 prinsip yaitu 3 prinsip Biasis dan peduli. Iya. Iya. Yang pertama ini prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Iya. Iya, tentunya kita peduli Iya. Mana lebih ditingkatkan. Iya. Lebih peduli untuk pendekatannya. Iya. Pasti seperti itu. Iya, perlu kasih sayang memang siswa itu. Seperti itu. Tidak hanya mengajar saja, tetapi harus ada kasih sayang ya, kepedulian. Iya. Yang kedua tadi apa? Prinsip berpikir berbasis